Baik saudara, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada bulan Februari ini. Siapa yang masih ingat tema kita di bulan Januari? Apa? El Shaddai ya. Siapa yang sudah mengalami El Shaddai selama bulan Januari? Ya, angkat tangannya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa setiap tema, setiap bulannya itu bukanlah kebetulan. Saya percaya hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Khususnya bagi kita di tempat ini, ya, dengan kita menjadi bagian dari AOC Jambi, saudara, kita harus mengikuti setiap tema-tema yang ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau besok atau minggu depan atau 2 minggu depan lagi, kalau ada hamba Tuhan yang berkhotbah di sini, apapun yang diilhamkan, apapun yang dipesan oleh Tuhan, walaupun mungkin tidak berkaitan dengan tema kita selama 1 bulan ini, itu juga tidak masalah, asalkan itu semua benar dari Tuhan. Ya, saya percaya setiap tema, saudara, setiap bulannya itu bukan suatu kebetulan. Saya percaya di mana Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan, salah satunya adalah jemaat GAB Gunung Sion, menangkap, mengalami, dan melakukan setiap firman yang sudah disampaikan setiap bulannya. Saya bersyukur saudara-saudara mengalami El Shaddai sepanjang bulan Januari kemarin. Dan saya pun secara pribadi mengalami Allah El Shaddai di dalam setiap hidup saya dan juga papen rumah tangga kami, saudara. Saya percaya pada bulan ini, bulan Februari ini, tentang temanya yaitu bangkitkan kecapimu. Tuhan mau jemaat Gunung Sion punya passion yang lebih lagi dalam memuji dan menyembah, amin. Kalau kita sudah semangat, kita sudah mengerti tentang pujian penyembahan, tetapi bulan ini Tuhan mau lebih ekstrim, amin. Saya percaya di dalam setiap pujian penyembahan kita yang sakit disembuhkan, amin. Setiap pujian penyembahan kita, saudara, setiap kita yang punya masalah, Tuhan pasti beri jalan keluar. Bangkitkan kecapimu. Bangkitkan roh pujian penyembahan. Kalau kemarin kita sudah melakukan ibadah di rumah masing-masing, di akhir tahun dan di awal tahun kemarin, kita nggak bikin ibadah di gereja, saudara. Kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kecapi itu masih ada di dalam hidup kita? Apakah disiplin doa-doa kita itu ada? Apakah setiap hidup kita walaupun tidak ada kegiatan ibadah, tidak ada kegiatan gereja selama 2-3 minggu, apakah kita berkomitmen dan konsisten melakukan setiap yang dikerjakan oleh gereja ini? Doa pagi, ya, pembacaan firman, lalu doa secara pribadi kita dengan Tuhan di jam-jam tertentu dan lain sebagainya. Saudara, biarlah bulan hari ini, jikalau kita mengalami yang namanya cinta mulai pudar, cinta yang mulai kendor atau drop, saudara. Saya mau di bulan ini kita kembali bangkit. Sekali lagi kita menjadi imam-imam yang kuat. Sekali lagi kita menjadi para penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita buka dulu Yohanes 4. Ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan apa, saudara? Dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi Tuhan sangat tidak suka dengan penyembahan yang hanya sekedar nyanyi, hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi Tuhan mau di dalam roh dan kebenaran. Saudara, di dalam kata kebenaran, bahasa aslinya itu bisa diartikan sebagai sebuah pengetahuan akan Tuhan. Jadi ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, tidak hanya roh kita saja yang mengerti, saudara, tetapi penyembahan kita harus didasarkan dengan pengetahuan akan Kristus. Bagaimana kita bisa menyembah di dalam kebenaran, saudara, kalau kita jarang baca firman? Bagaimana kita untuk bisa menyembah di dalam kebenaran, tetapi kita tidak pernah mendengar setiap khotbah-khotbah kebenaran firman Tuhan?
Seringkali hamba Tuhan di tempat ini katakan, upgrade kerohanian kita, upgrade iman kita agar apa? Kita memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ya, Tuhan akan kupas lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, sehingga pengetahuan kita berada di jalan yang benar, saudara. Tidak hanya sekedar kita tahu, oh menyembah haleluya, puji Tuhan, angkat hati, enggak hanya itu, saudara. Tetapi itu harus berjalan seiringan dengan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Ya, roh dan pengetahuan harus signifikan, saudara. Harus saling berkaitan. Tidak bisa hanya kita mengandalkan roh-roh dan saja. Tetapi saya mau katakan, pengajaran tentang firman Tuhan itu penting. Agar apa? Agar kita tidak tersesat di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam pengenalan kita, di dalam kekristenan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu saudara, tema bulan ini tentang bangkitkan kecapimu menjadi tema di awal-awal tahun. Saya percaya ini menjadi pondasi yang kuat untuk kita mengakhiri tahun ini. Amin saudara. Karena ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Tidak hanya sekedar kita mengagungkan Tuhan, tetapi ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudara, kita tarik hadirat Tuhan. Kita membuat hati Tuhan bergetar, maka kuasa dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Jangan lupakan menyembah. Jangan lupakan pujian penyembahan. Kalau sampai kita nggak punya waktu dalam satu hari memuji dan menyembah Tuhan, saya katakan untuk apa kita hidup? Salah satu manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena di sorga juga kita memuji dan menyembah Tuhan. Kalau sampai kita nggak punya passion pujian penyembahan dalam hidup kita, kalau kita nggak punya pribadi yang suka memuji dan menyembah Tuhan, saudara, saya katakan kita memiliki hubungan yang rapuh bersama dengan Tuhan. Karena ketika masalah datang, engkau tidak kuat, engkau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tetapi pastikan bulan ini kita perbaharuin pujian penyembahan kita. Pastikan bulan ini kita mengalami yang namanya kuasa pujian penyembahan. Pastikan bulan ini di rumah-rumah setiap kita bangkitkan kecapi kita, saudara. Karena itu penting dan perlu bagi setiap hidup kita. Kalau kita lihat di depan mimbar ini, saudara, ini adalah lambang kecapi, ya. Artinya pujian penyembahan. Bagaimana gereja ini dari awal, ya. Sejak kita adakan ibadah pertama kali di rumah ibu, di ruang doa yang sempit. Bahkan sebelum juga ibadah pertama kali, sebelumnya kita adalah sebuah persekutuan doa yang mengedepankan yang namanya pujian penyembahan. Ya, saya mau sampai Maranatha, pujian penyembahan di tempat ini tetap memikat hati Tuhan. Amin. Maka itu bangkitkan kecapi kita, saudara. Jangan pernah kita lemah. Setiap masalah, tantangan, proses yang kita alami, biar itu tidak membuat kecapi kita itu rusak. Tidak membuat kecapi kita itu berdebu, saudara. Tetapi pastikan, walau engkau dalam masalah, engkau angkat kecapimu, puji Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika engkau memutuskan sebuah masalah, memutuskan sebuah pilihan dalam hidupmu, pastikan engkau angkat kecapimu dan engkau andalkan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, saya ingin setiap kita jemaat Gunung Sion pertahankan dan bangkitkan dan juga terus upgrade pujian penyembahan kita di dalam Tuhan. Seperti khotbah Ibu minggu lalu, kekristenan yang signifikan itu dipengaruhi oleh hidup yang menyembah kepada Tuhan. Ya. Lalu kita lihat juga banners kita, saudara. Tabernacle of David, ya, itu berbicara juga tentang pujian penyembahan. Jadi saya rindu, tidak hanya di ibadah hari Minggu kita mainkan kecapi kita. Tetapi ketika kita pulang beribadah di rumah masing-masing, kita mainkan kecapi kita. Amin saudara. Ya, kita mainkan kecapi kita. Jangan sampai ketika kita di dalam ibadah minggu kita pakai kecapi kita, lalu sampai di rumah kita taruh dalam lemari,
minggu kita ambil lagi kecapi kita. Tetapi mulai bulan ini saudara, ketika engkau pakai di ibadah minggu, pulang ke rumah, di jalan-jalan, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada, pakai kecapi kita. Amin saudara. Saya percaya setiap kita akan menjadi orang yang sangat dibedakan oleh Tuhan. Karena apa? Memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena penyembahan yang naik terus di hadapan Tuhan. Tuhan sangat suka sama seseorang yang sangat memikat hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Daud saudara salah satunya di dalam kebenaran firman Tuhan adalah Daud. Boleh next fotonya dulu, gambarnya dulu. Daud saudara, salah satu pribadi tokoh Alkitab yang sudah sangat kita ketahui secara umum itu adalah Daud. Dia adalah, kalau bahasanya ibu itu suka katakan, tim PW sejati. Ya, di gereja kita ada tim praise and worship. Nah Daud ini tim PW yang sejati. Saya mau katakan saudara, Daud adalah seseorang yang sangat dibedakan, ya. Dalam artian di rumahnya, di keluarganya, dia adalah seseorang yang sangat dibedakan. Daud nggak dianggap, Daud tidak dianggap, Daud juga disepelekan. Daud itu nggak ada nilai plusnya di hadapan, di mata keluarganya, di kakak-kakaknya, ya. Setiap ada acara-acara tertentu, setiap ada event-event tertentu, momen-momen tertentu, Daud gak pernah ada di situ. Kenapa? Dia di nomor 2 kan. Dalam artian dia dibedakan, dia disingkirkan saudara. Daud sangat muda. Bukan orang yang sangat berpengalaman. Tetapi kita lihat Daud saudara. Latar belakang Daud yang tidak baik, latar belakang Daud yang kita lihat tidak ada yang spesial. Dia hanya menjaga kambing domba bapaknya. Dia hanya kehidupan sehari-harinya berada di padang dengan menjaga kambing dombanya saudara. Dengan melawan singa, melawan juga beruang. Hanya itu. Tetapi kita lihat dia menjadi orang pribadi yang sangat dibedakan dan dikatakan tertulis di Mazmur, dia seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu saudara, setiap kita jemaat GAB Gunung Sion dan siapapun kita yang mendengar, apapun latar belakang kita tidak membatasi kita sebagai pemuji dan penyembah. Amin. Apapun latar belakang kita, gak baik sekalipun saudara, porsi kita sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Gak ada, oh ini yang lulusan musik, ini nilainya 100 di hadapan Tuhan dalam memuji dan menyembah. Oh ini gak lulus musik, kayaknya nilainya cuma 50 aja deh di hadapan Tuhan. Enggak saudara. Tetapi apapun latar belakang kita, pahit, tidak baik, tidak berkenan, ya. Ketika kita mengangkat pujian penyembahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pembalikan terjadi dalam hidup kita. Daud memiliki latar belakang yang tidak baik, tidak spesial. Bukan seorang militer yang pandai berperang. Bukan lulusan sastra musik. Bukan orang yang spesial, tetapi dia suka memikat hati Tuhan. Dia suka memuji dan menyembah. Dia suka mengalunkan lagu-lagu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan lihat Daud saudara, terjadi pembalikan dalam hidupnya. Yang hanya seseorang yang menjaga kambing domba, Alkitab tulis 2-3 ekor. Tetapi dia diangkat menjadi apa saudara? Menjadi raja. Karena apa? Hati pemuji dan penyembah. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Seseorang pemuji dan penyembah yang memikat hati Tuhan, saya percaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan maka dari itu kita lihat Daud, dari seorang gembala biasa menjadi raja yang sangat diurapi oleh Tuhan. Kita lihat Daud.
Daud mementingkan tanggung jawab dibanding promosi, saudara. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus sadar, kita harus mengedepankan tanggung jawab dibanding promosi. Daud, dia sangat bertanggung jawab menjaga kambing domba saat itu. Dia bertanggung jawab menjaga sehingga tidak ada hewan buas yang akan menerkam. Coba saudara saya tanya, kita ada kambing domba 2-3 ekor. Lalu ada singa datang. Apa yang saudara lakukan? Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya siapa ya? Bapak Senan aja. Bapak Senan nih, kalau Bapak punya 2-3 ekor kambing domba, singa tiba-tiba datang, apa yang Bapak Senan lakukan untuk kambing domba ini? Lari. Lalu saya mau tanya Mama Iyut, apa yang Mama Iyut lakukan? Lari juga ya kan? Atau Bapak Eca, ada Bapak Eca, apa yang Bapak Eca lakukan? Berdoa, puji Tuhan. Dari ketiga jawaban yang rohani hanya Bapak Eca berdoa. Sip, mantap. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Kalau ada 2-3 kambing domba, saudara, saya pasti akan kasih itu kambing domba. Nah, makanlah kau sana. Saya kabur lari, saudara, menyelamatkan diri, ya. Tetapi kita lihat tanggung jawab seorang Daud sungguh luar biasa. Dia dipercayakan hal yang kecil, hanya 2-3 ekor saja, saudara. Ketika dia menjadi raja, ribuan pasukan, saudara, dia pimpin. Karena apa? Dia mengandalkan tanggung jawab, mengedepankan tanggung jawab dibanding promosi. Dia lakukan karena dia tahu pengabdiannya hanya kepada Yesus. Kita lihat, kehidupan Daud itu seperti roller coaster, saudara. Ya, siapa yang pernah naik roller coaster? Ya, nggak enak, saudara ya. Kalau yang ibu-ibu nggak usah lah naik itu. Saya kapok naik itu, gara-gara naik itu juga salah satunya jadi saya itu sekarang takut naik pesawat, saudara. Ya, paling itu cuma persekian detik aja ya. Tapi menakutkan luar biasa bagi saya ya. Tapi kalau bagi orang yang suka dengan yang menantang seperti itu, mungkin lagi ya. 10 kali pun oke. Kalau saya enggak 1 kali aja. Kehidupannya naik turun. Roller coaster itu naik turun. Ada yang lambat, naik ke atas lambat, turun cepet, belok lagi kanan, kiri, belok lagi kanan. Ya, enggak stabil jalannya. Daud itu gak stabil jalan hidupnya, saudara. Gak hanya lurus aja makanya dia bisa pemuji dan penyembah. Enggak. Daud ada banyak sekali up and down di dalam kehidupannya. Ketika dia jatuh dalam dosa, apa yang dia lakukan? Bertobat. Karena apa? Dia memiliki hati memuji dan menyembah. Itu yang membuat dia sadar bahwa dia berdosa dan dia bertobat. Seorang pemuji dan penyembah pasti mempertahankan kehidupannya untuk kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita jemaat GAB Gunung Sion memiliki hidup yang selalu kita sadar bahwa hidup ini harus berada di jalan kudusnya Tuhan. Ya, walaupun kehidupan kita seperti roller coaster, naik turun kanan kiri lika-liku, saudara. Kalau kita mantap hati kita sebagai pemuji dan penyembah, roh itu menguasai hidup kita. Roh itu mengendalikan dan membuat stabil hidup kita. Sehingga kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Kita gak akan pernah jemu-jemu untuk memuji Tuhan. Tuhan, walaupun masalah ini berat, asalkan Engkau dipermuliakan, asalkan Engkau Tuhan yang aku sembah, aku akan tetap setia. Seorang pemuji dan penyembah adalah orang yang sangat setia dengan Tuhan. Seorang pemuji dan penyembah adalah orang yang sangat bertanggung jawab dengan Tuhan. Seorang pemuji dan penyembah adalah seseorang yang sadar akan dosa-dosanya dan dia mau bertobat dan menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Daud patut kita contoh, saudara. Dia bukan orang yang sempurna, yang perfect, jalan hidupnya kudus terus. Dia juga mengalami up and down di dalam hidupnya. Tetapi apa yang dia lakukan?
dia tetap setia. Dia adakan pembalikan dalam hidupnya. Dia mau bertobat di dalam hidupnya. Next. Saya tuliskan di situ ada karakter Daud. Yang pertama kita lihat karakter Daud itu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengasihi firman Allah dan menulis banyak mazmur, saudara. Kita boleh buka dulu Mazmur 119 ayatnya yang ke 97. Yuk satu orang baca. Mazmur 119 ayatnya yang ke, oke silakan. Ya, terima kasih Pak. Daud katakan, betapa ku cintai Tauratmu, betapa aku cinta firman-Mu. Jadi saudara, kita lihat rahasia di balik kesuksesan Daud, saudara, adalah karakternya yang sangat mencintai Taurat Tuhan. Yang sangat disiplin mencintai firman Tuhan. Nah, setiap kehidupan kita kalau kita mau jadi seperti Daud, yang diangkat oleh Tuhan, yang dibedakan oleh Tuhan, menjadi tim PW yang sejati, menjadi pemuji penyembah yang sejati, cintai firman Tuhan. Amin saudara. Yuk bilang kanan kirinya, cintai firman Tuhan dong. Cintai firman Tuhan, biar sadar ya. Jadi pulang dari sini yang masih bolong-bolong baca firman, terus saya ingatkan. Baca firman, apalagi pelayan Tuhan yang sedang puasa, baca firman tiap hari. Amin pelayan Tuhan. Amin. Ya harus. Lalu selanjutnya yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Daud menjadi pendoa, saudara. Kenapa saya katakan menjadi pendoa? Apapun keputusan Daud, saudara, ya, apapun keputusan Daud, dia tanya Tuhan, ya. Dia tanya Tuhan. Kalau tanya Tuhan, berarti berkomunikasi dengan Tuhan. Arti dari doa adalah komunikasi dua belah pihak antara pendoa dan juga Tuhan. Itu arti pendoa, berkomunikasi. Nah, saya lihat Daud ini segala sesuatu keputusan dia tanya Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berarti dia seorang pendoa. Ya, selalu sadar bahwa hidupnya bukan milik dia lagi, tetapi menjadi alat kemuliaan Tuhan. Setiap kita jemaat GAB Gunung Sion, kita harus sadar bahwa hidup kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kita harus jalin komunikasi dengan Tuhan. Tidak hanya tim doa yang ada di gereja ini, tetapi semua jemaat Gunung Sion wajib menjadi pendoa. Karena apa? Komunikasi dengan Tuhan. Kalau dikatakan pendoa berarti dia yang sering berkomunikasi dengan Tuhan. Mengambil waktu khusus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu pendoa sejati, saudara. Daud, dia mengalami promosi yang dari Tuhan. Karena apa? Dia memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga sinyalnya nyambung, saudara. Ketika dia petik juga itu kecapi, sinyalnya nyambung dengan Tuhan. Karena apa? Udah satu roh, satu tujuan. Dia mengerti hati Bapa. Maka dari itu kita lihat kehidupan Daud yang dibedakan oleh Tuhan saat itu. Dia diurapi spesial khusus untuk menggantikan Saul. Next, selanjutnya yang ketiga. 1, 2, 3 baca. Rendah hati, ya. Di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Kalau saya baca satu-satu, saudara, saya takut waktunya habis. Tetapi dia adalah seseorang yang sangat rendah hati di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Lalu untuk sesama juga, siapakah aku ini? Dia selalu merendahkan hatinya karena dia tahu bukan aku tetapi Tuhan. Maka dari itu saudara jangan pernah takut. Karena apa? Kalau
bersama kita, siapakah lawan kita? Amin. Tidak ada, saudara. Maka dari itu biarlah kita memiliki kerendahan hati. Selanjutnya yang keempat. 2, 3. Mau bertobat. Karakter Daud, dia adalah orang yang mau bertobat. Dia ditegur saat itu dan dia mau bertobat. Kalau kita sampai sudah ditegur dan tidak mau bertobat, saudara, jangan harapkan kita mau dibedakan seperti Daud. Tapi biarlah kita mau bertobat. Kita mau memperbaiki setiap kehidupan kita. Kita perbaiki wadah kita, saudara. Jangan sampai wadah kita bocor. Jangan sampai wadah kita itu berdebu, karatan, usang. Tetapi pastikan wadah kita adalah wadah yang siap untuk dibaharui dari waktu ke waktu. Wadah, sekali lagi, berbicara tentang setiap kehidupan kita. Selanjutnya yang kelima. 1, 2, 3. Melayani Tuhan dengan penuh semangat. Coba yang ini saya minta buka 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 15. Satu orang baca. Saya minta penari baca. 2 Samuel 6. Penari dua-duanya boleh baca. Ya, coba penari di sini dikatakan dan Daud sekuat tenaga. Jadi kalau capek dikit nggak apa-apa, harus powerful. Amin ya penari ya. Ya, Daud kita lihat dia menari-nari dengan penuh sekuat tenaga, penuh semangat. Ketika juga tabut itu dikembalikan, dia menari-nari sampai istrinya bilang dia gila. Ya, kita lihat Daud adalah orang yang sangat semangat melayani Tuhan. Jadi kalau saudara mau dibedakan, mau dipromosikan oleh Tuhan, mau terjadi pembalikan dalam hidup kita, menjadi pemuji penyembah yang sejati, setialah melayani Tuhan. Amin. Di tahun kemarin kami katakan, ayo, apa yang menjadi talenta kita, apa yang menjadi kelebihan dalam hidup kita yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Mari kita berikan hidup kita bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani suami, istri melayani suami, suami melayani istri di rumah tangga ya. Anak-anak melayani orang tua, sungguh indah saudara. Jadi pelayanan gak hanya di gereja, tapi di tempat pekerjaan engkau melayani, di tempat usaha engkau melayani, di sekolah engkau melayani, dimanapun hidup harus melayani Tuhan. Dengan memancarkan karakter dan kepribadian Yesus kepada siapapun. Selanjutnya yang keenam. 1, 2, 3. Berani ya, sudah tidak diragukan lagi ya, seperti yang saya bilang bahwa dia mengalahkan singa, mengalahkan beruang, bahkan Goliat yang sangat besar saat itu dia punya keberanian. Selanjutnya yang ke-7. Berkenan di hati Allah. Next lagi ada ayatnya. Itu di dalam 1 Samuel 13 ayat 14 ya. Berani dan berkenan di hati Allah. Kita lihat dulu 1 Samuel yang berkenan di hati Allah. 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-14. Yuk satu orang boleh baca. Satu Samuel 13 ayat 14. Oke, terima kasih. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Jadi saudara, Daud adalah orang yang berkenan di hati
Allah. Jadi saya katakan, kalau hidup kita berkenan di hati Allah, mata Tuhan itu tertuju kepada kita, saudara. Sehingga apapun yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan menikmati. Pujian penyembah yang naik di hadapan Tuhan adalah dupa yang harum. Tetapi ketika hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam dosa, saudara, kita nggak akan pernah bisa bawa dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jadi pastikan karakter kita hari ini diubahkan dan kita mau melakukan yang tertulis di sini. Amin, saudara. Apa yang masih belum, mari sempurnakan. Apa yang masih kurang, mari tambahi, saudara. Sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Oke, next, selanjutnya kita akan masuk di dalam pujian penyembahan. Saudara, kecapi, seperti yang saya katakan bahwa kecapi itu berbicara tentang pujian penyembahan. Ini sudah bisa hidup? Oke, kecapi pujian penyembahan, saudara. Di situ saya tuliskan bahwa setiap ibadah selalu diawali dengan pujian penyembahan. Mengapa? Mari kita baca dari kata karena. 1, 2, 3. Karena pujian dan penyembahan kepada Tuhan sudah seharusnya merupakan jadi dikatakan gaya hidup, saudara, lifestyle, ya. Jadi itu nggak bisa dipisahkan dari orang-orang Kristen. Pujian penyembahan gak hanya setiap hari kita nyanyi kidung pujian, gak hanya itu, saudara. Tetapi mari ditambahkan di dalamnya penyembahan, menjalin komunikasi hubungan yang sangat intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu menjadi gaya hidup. Kalau menjadi gaya hidup, saudara, berarti seharusnya itu tidak berat lagi untuk kita jalani. Jadi setiap hidup kita jangan engkau harap engkau akan sukses dan berhasil. Jangan engkau harap engkau mendapat perlindungan yang sempurna kalau engkau tidak mau mengambil kesempatan memuji menyembah Tuhan secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang sangat intim dengan Tuhan, orang-orang yang sangat berkenan di hati Tuhan, orang-orang yang sangat dekat dengan hatinya Tuhan adalah orang-orang yang sangat dibedakan oleh Tuhan. Amin. Tangkap, saudara. Setiap orang yang benar-benar mati-matian bayar harga untuk Tuhan, dia menjadi orang yang sangat dibedakan. Saya percaya, karena apa? Dia habis-habisan untuk Tuhan, maka Tuhan akan habis-habisan untuk dia. Memberikan semua yang dia perlukan. Hikmat, marifat, keberhasilan, dan semuanya. Walaupun ada proses dan tantangan yang harus dia lalui, tetapi ketika dia tahu hidup ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, dia terus berusaha untuk tetap menjadi pribadi yang berkenan di hatinya Tuhan. Gaya hidup, ya, lifestyle. Dalam perjanjian lama, kata penyembahan itu dituliskan Hawa, bukan Hawa pasangannya Adam, saudara, ya. Ini ada hal lagi di belakangnya. Hawa itu artinya bersujud, menaruh hormat, menyembah. Ya, jadi penyembahan itu adalah ketika kita bersujud, menaruh hormat dan menyembah. Bersujud bukan berarti setiap penyembahan harus bersujud nih. Itu artinya apa, saudara? Sebuah sikap dari hidup kita yang menyatakan bahwa kita adalah seorang penyembah dan pemuji. Contoh, saudara, kalau kita memuji Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Saudara coba lihat, seorang pemuji dan penyembah bersujud berbicara tentang sikap. Kita udah sungguh-sungguh, yang lainnya udah sungguh-sungguh, kita sibuk. Bajunya gak matching. Kok kayak gitu sih narinya? Kok gini, oh gitu. Jadi pengamat-pengamat dalam pujian penyembahan. Saudara, arti bersujud adalah bagaimana sikap kita menghormati seseorang yang kita puja-puja, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara sungguh-sungguh memuji dan penyembah, saya percaya sikap mengikuti, amin. Saya percaya, saudara,
Kalau kita sungguh-sungguh, sikap pun mengikuti, kita menghormati raja di atas segala raja. Gak mungkin kita menghadap Jokowi, saudara, Bapak Jokowi. Pak, kita main-main. Pak, terus kita mondar-mandir sana sini. Saudara, kalau misalnya ada rapat pertemuan di kepresidenan, saudara, sebelum rapat dimulai, itu tamu-tamu ataupun juga para pemerintah-pemerintah itu diwajibkan ke toilet dulu sebelum mengadakan rapat. Diwajibkan ke toilet dulu sebelum Bapak Jokowi bertemu tamunya. Karena apa? Ketika Bapak Jokowi ngomong, itu kalau ada yang ke toilet itu tidak menghormati presiden. Ya, itu berbicara tentang sikap. Kalau di gereja kita lagi ibadah, memuji dan menyembah, dan kita tidak memiliki sikap yang baik, saudara, berarti Tuhan kita tuh dibawa ke presidenan. Dibawa presiden, saudara. Jadi biarlah sikap kita, hati kita, roh kita, pikiran kita fokus memuji Raja di atas segala raja. Ya, jangan sampai bercabang. Minta Roh Kudus, tolong cengkram roh aku untuk aku memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya engkau pulang akan sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Ada sukacita baru. Ada damai sejahtera baru. Ada sesuatu berkat ilahi yang gak bisa terkatakan, saudara. Kenapa? Kita dapat dan kita serap semua yang dari Tuhan. Setiap ibadah berlangsung. Lalu di perjanjian baru, saudara, itu dituliskan proskuneo. Ya, itu artinya mencium tangan. Adanya rasa kagum. Membungkuk. Itu juga sikap, ya. Kalau seseorang mengagumi pribadi, dia akan membungkuk atau mencium tangannya, ya. Kalau di gereja kita saya suka lihat anak-anak nyium tangan yang lebih tua. Artinya apa? Menghormati. Dia tahu orang yang ada di depan dia tuh adalah lebih tinggi. Kedudukannya, anak orang tua. Ya, dia tahu. Maka dari itu setiap kita, mari. Tidak hanya roh ini, oh yang penting hatiku, yang penting rohku. Saudara, saya percaya ketika hati dan roh itu menyatu dengan Tuhan, kita pun memiliki sikap yang sangat menghormati Tuhan. Lalu saudara, yang saya lihat dari kata Hawa dan juga proskuneo ini adalah dua kata yang memiliki kesejajaran yang paling dekat. Jadi ada beberapa artian dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, saudara. Tetapi saya melihat bagian Hawa dan proskuneo ini memiliki arti yang sangat baik dan juga memiliki artian yang sama, ya, tidak jauh beda, saudara. Maka dari itu penyembahan itu dapat diartikan adalah memberi penghormatan dan kekaguman kepada seseorang yang dianggap layak atau unggul. Gak kelihatan, ya, karena ada mimbar. Kekaguman kepada seseorang yang dianggap layak atau unggul. Jadi dari kata ini saya simpulkan, saudara, bagaimana kita memberikan penghormatan dan memberikan kekaguman. Saudara, ada lagu yang mengatakan, ku kagum hormat akan engkau, ya kan? Saudara, kata kagum itu sebenarnya itu menggunakan bahasa Inggris, ya. Ku kagum hormat akan engkau, itu pengertiannya seperti seseorang yang sedang pakai topi lalu dia lepaskan topinya. Seperti ini. Nah, kalau di luar negeri itu rasa penghormatan yang paling tinggi, ya. Dia buka topi langsung dia seperti ini. Jadi itu ada sikap. Bagaimana seseorang itu sangat mengagumkan karya ciptaan seseorang. Bagaimana dia sangat mengagumi pribadi yang mungkin menang dalam suatu pertandingan dan lain sebagainya. Nah, kita terlebih kepada Tuhan. Kita taruh penghormatan dan rasa kagum yang tinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Bulan ini, saudara, mari kita perbaiki pujian penyembahan kita.
Mari kita perbaiki kecapi kita. Kalau kecapi kita selama ini kita simpan, atau ada senar-senar yang putus, atau ada yang patah, bulan ini kesempatan kita untuk memperbaikinya. Amin. Biarlah penyembahan dan pujian menjadi gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya, penyembahan itu berbicara tentang hubungan. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, arti atau definisi penyembahan tadi adalah menaruh penghormatan, menaruh kekaguman pada seseorang yang kita rasa untuk layak dipuji dan layak diagungkan. Berarti itu berbicara tentang sebuah hubungan. Gak mungkin dong seseorang ini dia kagum tapi gak ada figur yang dia kagumi. Gak mungkin dong dia menghormati tanpa ada seseorang yang dia harus beri hormat. Pasti harus ada seseorang yang dikagumi. Dan itu berbicara tentang sebuah apa saudara? Hubungan. Ya. Penyembahan adalah sebuah hubungan. Penyembahan tidak akan pernah terjadi kalau tidak punya hubungan. Ya. Bagaimana mungkin kita memberikan penyembahan yang terbaik kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Jadi biarlah setiap gereja, ya, setiap pribadi kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Lewat apa? Penyembahan yang naik di hadapan Tuhan. Nggak mungkin penyembahan bisa naik tanpa adanya sebuah hubungan. Karena kepada siapa dia memberikan penyembahan? Lalu selanjutnya, dan Tuhan telah berfirman, kita baca dalam Yesaya 29 ayat 13. Yuk kita buka Alkitab masing-masing. Karena kok di sini nggak terlalu kelihatan. Kita buka Yesaya 29 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, ayat 13, 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hanya perintah manusia. Mari WL ya saudara, mari kita sembah dia baru mau nyembah. Mari kita berikan hidup sungguh-sungguh berserah baru bisa kontak dengan Tuhan. Saudara, sebenarnya pujian penyembahan itu natural aja ngalir di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang akan menuntun kita di dalam roh dan kebenaran. Ya, di sini dikatakan oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan apa saudara? Mulutnya. Memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan biarlah itu kita tolak dari Gunung Sion. Amin saudara. Biarlah Gunung Sion tidak hanya mulut bibir, tetapi hati juga sangat dekat dengan Tuhan. Sangat memikat hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Ya. Lalu saya tuliskan di situ, penyembahan adalah I am yours. Artinya aku ini milikmu. Aku milikmu Tuhan. Gak ada yang bisa kita banggakan saudara. Gak ada yang bisa kita dapat kalau tanpa seizin Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongi dari Tuhan. Semua yang kita dapatkan itu milik Tuhan. Dan kita kembalikan untuk Tuhan. Saudara pasti pernah merasa di satu waktu kita menyembah dan kita seperti mengosongkan diri. Dalam artian gini, bukan kita lagi, tetapi Tuhan. Ya, saya mungkin gak bisa mengartikannya dengan bahasa saya. Tetapi saudara yang pernah mengalami pasti tahu. Bagaimana benar-benar kita bersujud, benar-benar kita angkat hati. Benar-benar Tuhan, ini bukan hidupku. Hidupku bukan untuk aku lagi. Tetapi untuk kemuliaan-Mu, dan kita tanggalkan setiap beban. Kita tanggalkan setiap keegoisan. Kita tanggalkan setiap karakter yang buruk. Ya. Kalau yang pernah merasakannya pasti tahu bagaimana ketika menghadap Tuhan dan kita merasakan lawatan secara pribadi dan kita merasakan ada pemulihan yang baru, pembaharuan yang baru di dalam Tuhan. Selanjutnya,
dampak dari pujian penyembahan. Ketika kita sudah melihat Daud dengan berbagai karakternya. Lalu ketika kita sudah melihat arti definisi sebuah penyembahan itu adalah hubungan, saudara. Jadi dampak dari pujian penyembahan itu apa? Yang pertama kita lihat. Dampak dari pujian penyembahan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Memiliki relasi dengan Allah. Makanya tadi saya katakan bahwa penyembahan adalah sebuah hubungan. Kalau kita memiliki penyembahan yang kuat di dalam Tuhan, pemujaan yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, pastinya kita memiliki relasi dengan Allah. Ya. Relasi dengan dunia itu mengecewakan. Relasi dengan orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan itu mengecewakan, saudara. Tetapi relasi dengan Allah adalah relasi yang sangat sempurna karena Dia tidak pernah mengecewakan. Amin. Bahkan ketika kita terjatuh, Dia angkat kita. Ketika kita berdosa, Dia ampuni kita. Ketika kita butuh penyelesaian masalah, Dia beri jalan keluar. Sungguh indah berelasi dengan Tuhan. Jangan kita berelasi dengan dunia yang hanya habis dan sesaat. Tapi pastikan kita berelasi dengan Tuhan. Apapun profesi kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai anak-anak pelajar, pastikan hidup kita selalu berelasi dengan Allah. Amin. Berelasi dengan Allah, saudara. Kalau kita punya relasi dengan Allah, saya percaya di situ ada damai sejahtera. Di situ pasti ada keharmonisan. Di situ pasti ada kerendahan hati. Karakter Yesus menjadi bagian kita. Karena apa? Kita berelasi dengan pribadi yang sangat tepat. Kalau kita berelasi dengan orang yang tidak takut Tuhan, kita pasti akan terikut kalau kita tidak kuat. Kalau kita berelasi dengan dunia, pelan-pelan dunia akan membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita berelasi dengan orang-orang yang sangat tidak suka memuji dan menyembah Tuhan, kalau kita nggak kuat, kita bisa terikut dan kita jauhkan Tuhan. Tetapi biarlah setiap kita memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan, apapun masalah dan tantangan kita. Amin, saudara. Siapapun di luar sana relasi kita, kalau kita punya relasi kuat dengan Tuhan, itu tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Jadi pastikan hidup yang berelasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, ayatnya bisa dibaca di rumah masing-masing nanti. Kita baca sama-sama. Yang kedua dampaknya adalah dapat melumpuhkan kuasa kegelapan. Ya. Jadi kita tahu bahwa ketika pujian penyembahan kita naik di hadapan Tuhan, saudara, dan memikat hati Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menahan hidupnya atau pribadinya untuk tidak mengunjungi kita, untuk tidak turun tangan atas kita. Karena apa? Di mana nama Tuhan ditinggikan, di situ Tuhan hadir. Amin. Tidak ada kuasa yang lebih besar selain kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, kuasa Tuhan turun, kuasa kegelapan pasti dikalahkan. Amin. Maka dari itu, salah satu strategi peperangan adalah dengan menaikkan pujian dan penyembahan. 1 Samuel 16 ayat 23. Itu berbicara bagaimana Daud, dia memetikkan kecapinya, dan saat itu roh jahat yang ada di Saul gugur, saudara. Hilang. Karena apa? Pujian penyembahan yang naik di hadapan Tuhan. Dan jangan salah, saudara. Pujian penyembahan Daud, petikan kecapi Daud itu memiliki sinyal khusus di hadapan Tuhan. Kalau tidak punya sinyal khusus, Tuhan pasti tidak akan menoleh kepada Daud. Kenapa? Hidupnya tidak berkenan. Tetapi kita lihat dengan begitu spesialnya karakter Daud, sehingga petikan kecapinya sangat memikat hati Tuhan. Dan Tuhan tahu, oh itu petikan si Daud. Ada sinyal khusus dari bumi, saudara. Maka dari itu kita pastikan hidup kita, hidup dalam pujian penyembahan, sehingga sinyal itu naik dan Tuhan tahu kita. Amin. Kalau sampai kita tidak hidup dalam pujian penyembahan, bagaimana sinyal itu bisa naik, saudara? Bagaimana sinyal itu bisa menggetarkan hati Tuhan?
Saya percaya orang yang hidup dalam pujian penyembahan adalah orang yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia memeluk Tuhan dengan erat. Dia berikan hidupnya bagi Tuhan. Dia bayar harga bagi Tuhan. Ya. Maka yang dikatakan melumpuhkan kuasa kegelapan. Ketika pujian penyembahan itu naik, kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan melawat, mengurapi, sehingga tidak ada satupun kuasa selain dari kuasa Yesus yang mampu bertahan. Maka dari itu ibu sering ingatkan, kalau engkau takut, kalau ada sesuatu di rumahmu, naikkan pujian penyembahan. Sehingga roh pujian penyembahan itu ada di dalam rumah kita. Sehingga tidak ada satupun gangguan-gangguan. Saya percaya karena apa? Benteng yang dari Tuhan melingkupi rumah kita. Amin saudara. Kuasa pujian penyembahan itu sungguh sangat luar biasa. Saya percaya bulan ini bukan kebetulan. Tapi Tuhan mau kita menjadi penerobos, amin. Lewat pujian penyembahan, hidup kita diubahkan. Hidup kita dispesialkan. Hidup kita lebih berani lagi menghadapi segala penghulu-penghulu di udara. Lalu selanjutnya yang ketiga. 1, 2, 3. Melepaskan dari belenggu. Kita buka dulu Kisah Para Rasul 16. Rasul 16 ayat 6 ayat 23 sampai 26. Ayat 23 sampai 26. Ya, di situ dikatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan siapa saudara? Silas, mereka ngapain? Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu dari mereka semua. Kita sudah tahu, apalagi anak-anak sekolah minggu. Pasti sudah mendengar cerita tentang Paulus dan Silas. Bagaimana ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan. Saat itu belenggu-belenggu mereka putus. Ya, seketika itu saudara, putus. Kenapa? Ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Kalau akhir-akhir ini atau di zaman ini bisa diartikan belenggu-belenggu itu adalah setiap lilitan-lilitan masalah dalam hidup kita. Setiap lilitan proses dalam hidup kita yang tidak mengenakkan daging. Yang namanya belenggu, yang namanya lilitan, ikatan itu gak enak saudara. Gak bisa bebas, mau ngapain gak bebas. Tangan sakit, kaki sakit kalau diikat saudara. Kalau saat ini kita sedang terikat dengan masalah, terikat dengan proses hidup kita, terikat dengan perkara duniawi, terikat dengan dosa-dosa. Ini dengan pujian penyembahan kita minta Tuhan lepaskan, amin. Minta Tuhan lepaskan sehingga terjadi terobosan dalam hidup kita. Jangan pernah terikat dengan dunia saudara, maka engkau akan binasa. Tetapi pastikan hidup kita terikat hanya kepada Roh Kudus. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya. Ayatnya. Kita baca 1, 2, 3. Memberikan kemenangan karena Allah yang berperang bagi kita. Ya, di dalam 2 Tawarik itu ada sebuah peperangan. Tetapi di mana peperangan itu dimenangkan hanya karena pujian penyembahan. Kita lihat 2 Tawarik. Satu orang boleh membaca ya. 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22.
Terima kasih Pak. Ya, ini tentang kemenangan atas Moab dan Amon oleh pemerintahan Yosafat ya. Saya tertarik baca di ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Lalu saudara coba lihat di ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lalu di ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Ya, mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi saudara, mereka sadar bahwa peperangan ini bisa atau hanya dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Allah mereka saudara. Maka dari itu setiap hidup kita, kalau kita mengalami peperangan-peperangan dalam hidup kita, percayalah saudara, percayalah kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Asal apa? Hidup kita dipenuhi dengan pujian penyembahan. Maka dari itu setiap menara doa yang ikut menara doa, kalau Tuhan pimpin kita peperangan di dalam doa-doa kita, kita selalu awal mula kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan meminta Tuhan sendiri yang ambil alih, menuntun kita memerangi setiap kuasa kegelapan lewat doa-doa kita. Ya, kita bersyukur Tuhan ajari kita dipimpin oleh Tuhan untuk berperang dan mengalami kemenangan di dalam pujian dan penyembahan. Lalu selanjutnya, yang terakhir, 1, 2, 3, mendatangkan penuaian jiwa-jiwa. Ya, mendatangkan penuaian jiwa-jiwa. Kita buka ayat terakhir, Yohanes 12. Yohanes 12 ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama ya, dengan kuat dan lantang. Ayat 32. 1, 2, 3. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita tarik hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan yang memikat hati Tuhan. Ketika Tuhan ditinggikan saudara, saya percaya Tuhan sendiri juga yang akan melawan setiap jiwa-jiwa yang kita layani. Amin. Ya, memang kita punya kewajiban, tugas menginjili mereka. Tetapi jangan lupa itu disertai dengan doa, pujian kepada Tuhan. Itu adalah setiap kehidupan kita menyadari bahwa hanya pujian penyembahan kepada Tuhan, hanya Tuhan sendiri yang bisa melawat hidup mereka. Mari setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap pendoa-pendoa, setiap jemaat GAB Gunung Sion, kita mau menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Agar setiap jiwa-jiwa di lingkungan kita, di lingkungan rumah kita, bahkan di seluruh provinsi Jambi mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Karena ada pujian penyembahan yang naik di hadapan Tuhan. Ya, biarlah kelima dampak pujian dan penyembahan ini kita bisa mengerti dan memahaminya. Dan kita bisa melaksanakannya saudara. Memiliki relasi dengan Allah dapat melumpuhkan kuasa kegelapan, melepaskan dari belenggu, memberikan kemenangan karena Allah yang berperang bagi kita dan mendatangkan penuaian jiwa-jiwa. Yang terakhir sebagai kesimpulan penutup saya di dalam khotbah pada hari ini. Mungkin tidak kelihatan yang di belakang ya. Saya akan baca saja. Pujian penyembahan hanya ditujukan kepada siapa saudara? Kepada Allah. Ingat ya. Jadi jangan sampai ada pribadi lain selain Tuhan Yesus Kristus yang kita puja-puja. Ya, itu sudah namanya berhala. Jangan sampai handphone kita berhala, jangan sampai apapun menjadi berhala dalam hidup kita ya. Tetapi yang kita prioritaskan dan kita sembahanya Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan kepada Allah adalah sikap hati
dan respon terhadap Allah serta mengalaminya secara pribadi. Jadi nggak bisa kita tidak ngalami, saudara. Kita harus mengalami secara pribadi. Kita nggak bisa pakai pengalaman orang lain yang kita tarik dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita sendiri memiliki pengalaman yang berbeda-beda di dalam Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan dalam penghormatan dan rasa kagum. Ya, jadi ketika kita memuji dan menyembah, pastikan kita sadar bahwa kita sangat menghormati Tuhan dan sangat kagum kepada Tuhan. Dan saya minta yang terakhir kita baca sama-sama. Aplikasikan pujian penyembahan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, saudara. Aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Jadi tidak hanya ketika kita ambil sikap memuji menyembah Tuhan di dalam gereja atau sikap berdoa di rumah kita, tetapi pujian penyembahan berbicara tentang karakter kita dalam sehari-hari. Itulah penyembahan yang sejati, ya. Menjadi pribadi yang memiliki buah roh, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan semua yang terbaik, saudara. Kita harus aplikasikan itu. Kalau kita di gereja, di pujian penyembahan oke, tapi saya harap karakter kita juga oke. Amin, saudara. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus.